Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istada. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Faqala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun wal Muhtarumun yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun, sesepuh pondok pesantren Klincing, dan para asatidzah, para kiai, para ulama yang berbahagia, para santri, teman-teman, sahabat-sahabat, yang semoga dengan pertemuan ini bercurah rahmat dan ridha Allah serta ampunannya kepada kita semua. Amin. Baik, ini materi sebetulnya bagi saya sih sudah selesai. Artinya sudah selesai itu cukup lama, mulai mencuat 2015 dan sekarang sudah 2021, berarti sudah 6 tahun. Saya sering katakan kepada teman-teman, sekarang waktunya fastabiqul khairat lah. Sudah bukan waktunya lagi untuk berdebat kusir. Dan beberapa kesempatan saya menyampaikan kronologis ataupun sejarah ikhtilaf ini dengan harapan akan muncul satu kritikan-kritikan, terutama dari sebelah. Apa yang salah dalam penyampaian saya, mungkin itu dianggap fitnah atau dianggap dusta atau dianggap rekayasa dan sebagainya. Justru saya harapkan, ada yang mengatakan pokoknya akan dibuat buku tandingan, ditunggu-tunggu juga nggak muncul juga. Gitu. Jadi banyak yang saya harapkan dengan penyampaian-penyampaian ini ada reaksi, ya, sehingga kita bisa bermuzakarah secara ilmiah, bukan katanya-katanya, ya, bukan hanya melalui medsos ataupun apa media-media yang lainnya, tapi kita berbicara dengan fakta dan bukti. Nah, ini rupanya entah apa yang menjadikan alasan mereka, ya, dalam hal ini saya pun sebetulnya memastikan bahwa mereka itu tahu gitu. Mereka tahu tentang hal ini tahu. Tapi banyak faktor yang sehingga menghalangi, tidak menjadikan ini sebagai pilihan syura alam ini. Di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwa semua yang saya tulis ya dalam buku Jejak Dakwah Melawan Fitnah ini buku sudah mengalami 4 kali cetak ulang dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Thailand, kemudian juga Melayu. Karena kita juga ingin supaya apa yang menjadi hujah itu adalah hujah yang kuat, berdasarkan memang bukti dan juga berdasarkan saksi yang menyaksikan.
kalau dibilang ada isu ini itu dan sebagainya, walaupun itu viral di medsos ataupun di pemberitaan, tapi kita juga mesti mengajukan mana buktinya dan siapa saksinya. Cukup mudah, karena dalam Islam ini kan bukti dan saksi itu memegang peranan penting ya, dalam hukum. Nah, akhirnya saya meminta izin waktu itu kepada para masyaikh ya, di antara masyaikh yang saya datangi Maulana Ibrahim Deula Damat Barakatuh, kemudian juga Maulana Ahmad Lat, kemudian Maulana Ahmad Miri sebagai khadim, Maulana Zubair Allah Yarham, kemudian kepada para syuro kita juga, saksi-saksi di India, saksi-saksi di Pakistan, saksi-saksi di Bangladesh, kita temui, kita tekangi. Dan yang sebetulnya sangat berperan itu bukan saja beliau-beliau yang tadi saya sebutkan, tapi di antara kejadian-kejadian itu saya sendiri langsung yang menyaksikan. Saya sendiri langsung menyaksikan karena perjalanan ini cukup lama. Kalau orang mungkin tahunya dari 2015, 2016 ramenya, 2017 ributnya, oh berarti itu sudah walad dolimnya saja ya, tinggal amin, belum dari auzubillahnya. Mereka itu sudah ujung ayat. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya dengan alhamdulillah karunia Allah bisa suhbah dengan Maulana Imamul Hasan rahimahullah, berkhidmat kepada beliau. Waktu itu umur saya masih belasan tahun. Setiap libur dari Rawin saya akan ke India, saya akan ke Nijamuddin, dan saya akan berusaha khidmat dengan Syekh Maulana Imamul Hasan. Di situ pun banyak kejadian-kejadian yang saya saksikan, yang mungkin kalau dalam urusan tabligh itu bukan dalam lingkup dakwahnya, tapi terkait dengan masalah keluarga dan sebagainya. Saya menilai bahwa kejadian ikhtilaf antara SA dan NS ini adalah apa yang justru ditakutkan oleh seluruh ulama, yaitu zalatul alim, tergelincirnya ulama. Ini kejadian bisa dikatakan kasarnya adalah zalatul alim, tergelincirnya ulama dengan berbagai macam keadaan yang menimpa dia, terutama dalam sisi dakwah itu sendiri. Kita na'udzubillah menggalik ya dari hal itu, tapi rupanya terjadi juga dalam dakwah ini. Ulama-ulama yang menggaungkan kebesaran Allah, menggaungkan sunnah Nabi SAW, ternyata bisa juga tergoda ataupun terpeleset, tergelincir dalam hal itu. Apa yang dikatakan dalam Mahfuzat Maulana Zakaria rahmatullah alaih, bahwa hubul jah, cinta penghormatan, cinta pengakuan, cinta kemasyhuran, itu lebih jahat, asyaddu min hubbil mal, yang lebih jahat daripada cinta harta. Ini yang terjadi, dan ditambah lagi dengan ekses ataupun peranan orang-orang luar yang memang menghendaki bahwa dakwah ini menjadi rusak. Karena kekuatan dakwah ini adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Cerita ini pun ada kaitannya banyak, dan saya saksikan langsung, mungkin yang orang lain tidak saksikan. Peranan musuh-musuh Islam dalam menghancurkan dakwah itu.
kebetulan saya juga menyaksikan ada hal-hal seperti itu yang terjadi di markas Nizamuddin waktu itu. Baik, sekarang ini ringkasnya bahwa sesungguhnya istilah ini sangat sederhana sebetulnya, yaitu dari masalah keluarga. Masalah keluarga yang kalau kita lihat dari silsilah Maulana Zakaria, Maulana Sa'ad, kemudian Maulana Ilhamul Hasan, semua kait-mengkait. Mereka itu nikah dengan sesama sepupu-sepupu, dengan sepupu-sepupu sendirilah, terus begitu. Dan di Kandahlawi ini sudah terkenal dengan sebagai produk satu kampung yang bisa memproduk demikian banyak alim ulama, dan semuanya menjadi masyhur, terkenal. Hanya dengan satu orang ini, yang beliau juga seorang ulama, akhirnya banyak menimbulkan berbagai masalah yang sekarang ini termasuk menjadi perhatian dunia. Masalah keluarga yang berawal, saya ceritakan dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, bagaimana kualitas rohaniyat beliau, kealiman beliau, sifat-sifat beliau. Itu satu yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama lain, yang paling menonjol. Artinya bukan tidak memiliki sama sekali, tapi yang paling menonjol dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih adalah risaunya tentang umat. Beliau itu tidak tahan, tidak tega kalau melihat umat tidak taat kepada Allah. Itu bisa membuat beliau menangis berhari-hari. Dari tingkat kesufian ataupun dari sisi tasawuf, dari sisi kerohanian, itu bisa dikatakan Syairnya sudah sampai ke puncak dalam marhalah derajat seorang zakirin, seorang asyik billah yang betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika melihat lagi-lagi umat dalam keadaan kacau, dalam keadaan masih jauh daripada Allah, maka kembali kerisauan beliau itu memuncak sehingga bisa dikatakan stres luar biasa. Dan zaman itu, kita perlu ingat, zaman itu adalah zaman penjajahan Inggris. Lawannya bukan main-main, dalam keadaan masih tekanan Inggris yang luar biasa. Nah ketika itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan kerisauan beliau muncullah usaha dakwah. Dan objek yang paling utama oleh Maulana Ilyas adalah orang-orang mewah, karena mereka adalah orang yang paling jauh, orang yang paling tidak kenal Allah. Orang Islam tidak kenal Allah. Ini menjadi satu tanda tanya. Kalau Maulana Ilyas ingin islah umat Islam, seharusnya kenapa tidak di Saharanpur yang banyak ulama? Kenapa tidak di Deoban yang banyak orang alimnya? Kenapa tidak di Aligarh yang banyak orang pendidikannya? Kenapa tidak di Delhi yang banyak orang fahamnya? Tapi justru larinya ke mewah, orang yang betul-betul brutal, rusaknya luar biasa. Bahwa ini kerja ini luar biasa unik, dimulai dari orang yang paling jauh dulu, dimulai dari orang yang paling anti ataupun rusak agamanya. Mereka betul-betul Islam tapi Hindu. Tapi begitu Maulana Ilyas menggarap orang-orang mewah itu dan berubah menjadi baik, berubah 180 derajat, ada sifat orang mewah itu yang belum lagi hilang, yaitu ta'assub, mengkultusan. Itu masih belum hilang di orang mewah, walaupun semuanya sudah hilang. Sifat jahiliyah mereka yang tersisa itu. Walaupun
walaupun dengan banyak pendidikan kemajuan dengan melalui tangan Syekh Ilyas ini, tapi ada sifat mereka itu yang ta'assub luar biasa. Mereka menganggap kepada Syekh Ilyas adalah sebagai dewa penyelamat mereka. Ini nanti berperan ini. Dalam istilah itu ada peranan sifat mereka seperti itu. Mereka kepada Maulana Ilyas bukan lagi sebagai guru, bukan lagi sebagai mursyid, tapi betul-betul. Boleh ulama-ulama lain itu memberi ceramah target sampai berbusa-busa, berbuih-buih lisannya, berpuluh-puluh jam nargib orang lewat untuk keluar 4 bulan. Dari ribuan orang lewat tidak ada yang mau berdiri. Tapi kalau kata Maulana Ilyas, satu kata saja, semua keluar 4 bulan. Semua akan keluar 4 bulan. Gak perlu panjang lama-lama bayar, enggak. Cukup kata Maulana Ilyas, semua kalian 4 bulan, semuanya akan 4 bulan. Itu pengaruh Syekh Ilyas kepada orang-orang mewah. Nah, maka ketika Maulana Ilyas memulai usaha dakwah ini, kesan yang paling mendalam adalah di Mewat itu. Bisa dikatakan tabligh itu Mewat. Tabligh itu Mewat. Belum ada di daerah-daerah lain. Di India sendiri hanya beberapa kawasan saja, hanya Mewat saja paling memuncak dengan usaha dakwah. Alim ulama lain ikut, beberapa tokoh ulama ikut, tapi tidak sehebat usaha dakwah di Mewat. Menjelang wafatnya beliau tahun 1944, usia Syekh Ilyas sama dengan usia Rasulullah SAW wafat. Diangkat dengan kenal usaha dakwah pun sama, usia 40 tahun. Dikenalkan dengan usaha dakwah, Syekh Ilyas itu sama 40 tahun. Diwafatkan itu sama 63-62 tahun. Jadi begitu Syekh Ilyas wafat, menjelang wafatnya sakit-sakitan tahun 1944 itu, satu kerisauan para alim ulama saat itu adalah siapa yang bakal ganti Syekh Ilyas. Masalahnya Mewat itu sudah seperti apa kepada Maulana Ilyas, siapa yang bakal gantikan? Ulama yang lain banyak, tapi yang bisa membawa orang Mewat ini siapa? Akhirnya semua bermusyawarah. Itu yang paling dirisaukan. Dan semua ketika itu sepakat yang paling pantas untuk menjadi pengganti Syekh Ilyas adalah Syekh Zakaria. Ada orang mengatakan, kapan Maulana Zakaria keluar di jalan Allah? Karena begitu bencinya kepada Maulana Zakaria, orang-orang sebelah itu sekarang menghujat Maulana Zakaria dan menghujat Syekh Inamul Hasan. Sampai sekarang sedikit demi sedikit Fadil Amal itu disingkirkan. Mereka mengkritik segala keburukan-keburukan Maulana Zakaria. Jadi mereka katakan, Maulana Zakaria kapan keluar? Buku geografi tentang Syekh Zakaria itu lebih daripada 12 yang dalam bahasa Urdu. Dan itu menjelaskan semuanya siapa sosok Syekh Zakaria. Kalau orang yang ahli sanad dalam keilmuan, terutama hadis, seluruh ahli hadis di dunia ini setidak-tidaknya pasti akan kembali merujuknya kepada Syekh Zakaria. Disebutnya sebagai Syekhul Hadis Haromain. Ya, setelah Syekh Haman wafat, tidak ada lagi yang memiliki julukan Syekhul Hadis Haromain, ya, dan itu kepada Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullahi alaih. Itu Mewat bisa berubah ya karena berdua ini bergerak. Belum ada jamaah, belum ada apapun markas, belum ada halaqah, belum ada muhalah. Siapa yang meluangkan waktu hari-harinya dari Delhi terus pergi ke Mewat, berjalan kaki? Ya ini berdua inilah.
Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria. Dia terus itikaf di sana, berlama-lama di Mewat, datangi satu-satu orang, gang ke gang, rumah ke rumah. Ini usaha dakwah yang dimulai oleh dua orang ini. Maka ketika menjelang ajal dari Syekh Ilyas ini, semua orang sepakat yang paling cocok, yang paling sesuai dari sisi apapun lah, jam terbang, pengalaman, nasab, silsilah, keilmuan, kearifan, kekhusyuan pada Allah dan sebagai sifat-sifat yang lainnya, itu Syekh Zakaria. Pada ketika itu ada Syekh Abdul Rashid Ganggohi, ada Mufti Kifayatullah, Syekh Abdul Hasan Ali Nadwi, dan berbagai ulama lainnya. Tapi begitu menjelang wafat, mereka datang ke Maulana Zakaria, menyampaikan unek-unek itu. Mereka katakan, oleh Syekh, yang pantas untuk menggantikan Syekh Ilyas nantinya adalah antum. Apa jawaban Syekh Zakaria? Tidak. Syekh Ilyas itu orang yang arif, orang yang bijak. Insya Allah beliau akan membimbing siapa yang akan jadi penggantinya nanti. Dan betul, dipanggillah 3 orang, Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Maulana Zafar Ahmad rahmatullah alaih, dan juga Maulana Abdul Qadir Rekuri rahmatullah alaih. 3 orang ulama besar ini dipanggil oleh Syekh Ilyas, dan mereka disuruh, kalian bertiga bermusyawarah, pilih siapa yang bakal menjadi pengganti aku. Nama-namanya disodorkan oleh Maulana Ilyas. Maulana Yusuf rahmatullah alaih, putra beliau, Maulana Yamul Hasan, Maulana Ikhtisyamul Hasan, Maulana Ridhol Hasan, kemudian Maulana Daud Mewati, dan Hafiz Mahfud. Ini 6 orang ini rekomendasi dari Maulana Ilyas. Hafiz Makbul Hasan. Ketika direkomendasikan ini, kata Maulana Ilyas, aku lebih condong kepada Hafiz Makbul Hasan sebagai pengganti aku. Ini diperhatikan, bukan Maulana Yusuf yang direkomendasikan oleh Maulana Ilyas, bukan anaknya, bukan keturunannya, bukan nasabnya. Hafiz Makbul ini bukan orang Kandah, tidak ada kait-mengait dengan Kandah lagi, tapi ditunjuk, diprioritaskan oleh Maulana Ilyas karena Hafiz Makbul lebih sering bersama dengan Maulana Ilyas, dan juga dari sisi kerohanian, dari sisi keilmuan, semuanya lebih cocok menurut Maulana Ilyas karena melihatnya menghandle Mewat. Bertiga musyawarah. Maulana Ilyas doa, ya Allah rahmati mereka, bimbing 3 orang ini untuk menentukan siapa amir yang terbaik nanti. Begitu selesai musyawarah, 3 orang ini datang kepada Maulana Ilyas. Ketika itu Maulana Yusuf ada, sedang mijitin Maulana Ilyas. 3 orang ini datang, lalu dikatakan oleh Maulana Zakaria, Maulana, kami telah musyawarah dan sepakat bahwa pengganti engkau adalah Syekh Yusuf. Dengan pertimbangan ini nasab yang juga ada kaitannya, bukan sekedar nasab, tapi ini ada kaitannya dengan Mewat. Mewat ini kepada Maulana Ilyas bagaimana, dan ini bisa diredakan oleh Maulana Yusuf. Akhirnya Maulana Ilyas pun ikut musyawarah, taat musyawarah. Nafsunya dia ingin siapa? Hafiz Makbul. Tapi keputusan musyawarah Maulana Yusuf. Singkat cerita, Maulana Yusuf pun jadilah sebagai amir pengganti Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Yusuf waktu itu masih sangat muda, dan juga pengalamannya sebetulnya dari sisi ini tabligh jauh dibandingkan dengan Maulana Inamul Hasan.
tapi pertimbangan utama adalah masalah mewah. Karena tablik adalah mewah ketika itu. Zaman Maulana Yusuf berubah peta tabliknya. Zaman Maulana Yusuf ketika itu karena beliau orang yang sangat konsennya pada ilmu, pada kitab, pada pelajaran, maka beliau senantiasa didampingi oleh dua orang, yaitu mertuanya Maulana Zakaria rahmatullah alaih dan juga Maulana Inamul Hasan. Kenapa Maulana Inamul Hasan? Karena Maulana Inamul Hasan ini dari sejak umur 13 tahun sudah selalu ikut kepada Maulana Ilyas. Berbeda dengan Maulana Yusuf. Maulana Yusuf sibuk di pondok, tapi Maulana Inamul Hasan setelah hampir seusia dengan Maulana Yusuf, beliau selalu ikut kepada Maulana Ilyas. Sampai usia 18 tahun sudah dibaiat, sudah menjadi khalifah Maulana Ilyas. Usia 18 tahun. Maka Maulana Yusuf ini dibimbing, walaupun beliau sebagai amir senantiasa dibimbing oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaih sebagai mertuanya, sebagai pamannya juga, dan juga oleh Maulana Inamul Hasan. Perjalanan ini luar biasa, berkembang dari yang tadinya mewah dan India saja, mulai berkembang kepada 24 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina itu kenal usaha dakwah di zaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih. 24 negara yang ikut tabligh ketika itu. Jadi dari 240 negara yang ada hanya 10% saja waktu itu yang ikut usaha dakwah, yang sudah ada dakwah. Mulai Yusuf mulai banyak ke Saudi, kepada raja-raja Arab, mendakwahi, meneruskan, melanjutkan kerja Syekh Ilyas waktu itu juga. Dan Allah kasih umur yang pendek kepada Maulana Yusuf rahmatullah. Beliau meninggal, tapi meninggalnya beliau tidak seperti Maulana Ilyas yang sakit dulu, yang berlama-lama sehingga ada sempat membentuk syuro dan sebagainya. Maulana Yusuf rahmatullah alaih meninggal di Pakistan, di Lahore. Setelah bayan panjang-panjang, beliau sempat pingsan berkali-kali. Maulana Yusuf meninggal itu meninggalkan anak Maulana Harun, satu anak Maulana Harun. Dan Maulana Harun ini walaupun itu sebagai anaknya Maulana Yusuf, tapi beliau masih sangat kecil sekali waktu itu. Nah di sini mulai begitu meninggal Maulana Yusuf terjadi agak kisruh. Siapa yang akan menggantikan Maulana Yusuf? Ini kembali kepada apa? Kepada kepentingan saat itu. Karena saat itu Maulana Ilyas usaha dakwah hanya di India, Maulana Yusuf dakwah sudah 24 negara. Ini akan berkembang lagi, siapa yang akan menjadi amir, bukan lagi dengan pertimbangan mewah, bukan lagi dengan pertimbangan India, bukan lagi dengan pertimbangan negara-negara yang kecil, tapi nanti ke depan. Nah disitulah siapa yang akan mengambil keamiran ketika itu, yang menerima keamiran bermusyawarah. Dan semua mata tertuju kepada siapa? Kepada Maulana Inamul Hasan. Kenapa? Beliaulah yang suhbah dari awal dengan Maulana Ilyas, kemana-mana dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Kemudian beliau juga dengan Maulana Yusuf. Tidak ada Maulana Yusuf kecuali di sampingnya pasti Maulana Inamul Hasan. Dan semua keputusan Maulana Yusuf 100% adalah usulan dari Maulana Inamul Hasan. Sehingga Maulana Inamul Hasan yang lebih tepat untuk menjadi amir tabligh waktu itu. Kenapa? Karena di samping jam terbangnya, pengalaman dan sebagainya, tingkat kerohaniannya jauh luar biasa. Ada dalam itu zikru anfas, zikir anfas, yang apa? Setiap nafas itu
itu jauh di atas Maulana Yusuf, Maulana Imamul Hasan, jauh di atas. Bagaimana Maulana Zakaria menggembleng Maulana Imamul Hasan menjadi betul-betul waliullah. Buku tentang Maulana Imamul Hasan ini banyak, kurang lebih ada 18 buku. Yang menulisnya juga berbeda-beda, dan itu ada bab-bab karomah yang dimiliki oleh Maulana Imamul Hasan. Maulana Yusuf tidak banyak bukunya, biografi beliau, tapi Maulana Imamul Hasan banyak sekali bukunya yang menyebut bagaimana karomah beliau, bagaimana jin-jin yang Islam di tangan beliau, bagaimana jin-jin yang mendengar di majelis-majelis istimewa yang memberi karguzari kepada beliau dan sebagainya. Dan beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam sehari dalam keadaan yakdeh itu lebih daripada 7 kali dalam sehari. Itu banyak kejadian-kejadian. Saya